Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Bagi teman-teman pengunjung baru channel YouTube Green Candle, dimohon supportnya dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas koin yang berpeluang naik di hari Senin ya teman-teman. Sekarang hari Minggu, yaitu saatnya nyerok koin ya teman-teman. Kita akan memilih koin apa saja yang cocok untuk diserok dan dijual setelah mendapatkan profit. Nah, kita pilih dulu koin-koin yang diskon ya teman-teman. Sebelum lanjut ke situ, ada kalanya kita cek dulu market Bitcoin ya teman-teman. Nah, kalau saya analisa Bitcoin, tadi saya melakukan trading ya teman-teman. Saya melakukan pembelian setelah Bitcoin ini menembus resisten falling wedge yang saya gambarkan di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita buka time frame 1 jamnya, maka akan kelihatan lebih jelas ya teman. Saya belum mengambil keuntungannya dari trading yang saya lakukan di sini. Harusnya sih daerah situ ya saya mengambil profit ya teman. Daerah sini ya teman-teman. Cuma skenario-nya masih belum berjalan. Nanti sih akan ada pumpnya ini teman-teman. Kalau menurut saya ya. Kalau kita buka Bollinger Band-nya, ya kita masih di bawah garis merahnya ini ya teman-teman. Ya. 4 jamnya sudah ya buka. Nah, kita masih di bawah ya teman-teman. Per time frame 4 jamnya berarti kita artinya masih bearish, pola kita ini masih pola bearish. Kalau di time frame 1 jamnya pasti juga akan sama ya teman-teman. Nah, kita masih jauh sekali dari di tengah ini ya teman-teman. Seharusnya Bitcoin bisa kita katakan wajar kalau udah di atas dari MA atau garis merahnya yang itu ya teman-teman. Nah, di samping itu, Bitcoin ini juga masih membentuk pola head and shoulder ya teman-teman. Kalau kita buka di time frame 4 jamnya, yang mana pola ini merupakan pola bearish ya teman-teman. Pola yang paling bahaya. Jadi kalau memang skenario-nya berjalan, itu kita ukur kedalaman kepalanya ini ya teman-teman. Ya, ini pundak dan ini kepalanya. Jadi kita akan roll over ke harga 490 juta ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih itu tidak terjadi ya teman-teman. Kita harus save juga Bitcoin ini ya teman-teman. Semoga sih ada good news yang buat Bitcoin ini akan pump ya teman. Di hal lain juga kalau kita buka time frame 1 jam. Nah, skenario keduanya sih dia membentuk pola mirip pola W pattern ya teman-teman. Nah, yang mana W pattern ini kuat sekali kita lihat di double bottom-nya ini ya teman-teman. Nah, double bottom ini artinya sinyal untuk harga Bitcoin itu ke atas ya teman-teman atau breakout. Nah, tadi saya juga sudah melakukan trade yang mana saya lakukan pembelian di area sini ya teman-teman. Pas dia menembus resisten dan sampai sekarang saya belum ambil profitnya. Ini running profit saya sudah makin menipis ya teman-teman. Tadi saya belum sempat mengambil profit. Nah, saya akan menunggu dia menembus resisten di sini ya teman-teman. Kalau misalnya benar skenario W pattern ini berjalan. Dan kalau ini menembus support W pattern ini, berarti kita bisa ukur dari kedalamannya ini ya teman-teman. Ya. Di Bitcoin next targetnya yaitu di 54.000 ya teman-teman. Ini pas sekali di resisten sebelumnya ya teman-teman.
resisten Bitcoin sebelumnya. Ini merupakan resisten Bitcoin sebelum jatuh. Nah, di sini juga merupakan support kuat. Di sini support, resist, dan support juga merupakan support. Jadi ini merupakan support krusial sekali ya teman-teman. Ya, jadi kalau dia rejection harga Bitcoin, maka akan roll over kayak ini lagi ya. Entah kemana lagi. Nah, itu tentang Bitcoin dulu ya teman-teman. Jadi saya bisa katakan Bitcoin masih normal kalau tidak menembus pola dari head and shoulder yang tadi saya katakan itu ya teman-teman. Kalau itu ditembus ya saya akan jual aset saya teman-teman. Nah, koin pertama yang mau saya bahas yaitu PET ya teman-teman. Kalau kita buka di time frame 1 jam, PET ini able sekali untuk dibeli ya. Karena kenapa? Harganya masih di bawah. Kalau kita minta bantuan ke Bollinger Band, ya. Jadi di time frame 1 jamnya kita masih bullish ya teman-teman. Kita masih di atas dari garis merahnya itu. Nah, bagaimana kalau time frame 4 jamnya? Apakah sama? Ya, kita masih sama juga, masih di atas garis merah. Kalau 1 harinya, kita masih jauh ya dari garis merah. Jadi, tadi saya menemukan skenario bagus ya teman-teman. Dari Queen Pet-nya ini. Saya matikan dulu Bollinger Band-nya. Ya. Nah, ya. Nah, di sini Pet ini ada kekurangan candle ya di sini teman-teman. Nah, sudah dibalas sama candle yang di sini. Jadi ini sudah tertutupi ya teman-teman. Dan pola yang tadi saya katakan itu yaitu pola head and shoulder ya teman-teman. Yang mana ini jadi pundaknya, ini jadi headnya, ini jadi pundak kedua. Jadi kita tinggal ukur, tarik garis trend line, ya ini pas sekali nih ya teman-teman. Ya, ini head and shoulder, yang mana if intense head and shoulder, ini biasanya polanya pola bullish kalau resisten ini ditembus. Asalkan ingat ya teman-teman, asalkan resisten ini ditembus, jadi skenario akan berjalan polanya ini. Jadi teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas pergerakan Bitcoin yang normal, jadi kita bisa enter di koin ini ya teman-teman. Nah, kalau skenario berjalan dan tembus resisten, jadi target pertamanya di kisaran 0,23 dolar. Kita tarik garis ya di sini ya teman-teman. Ini kalau untuk yang trading, jadi sudah lumayan mendapatkan gain ya. Jadi kira-kira keuntungan yang didapat untuk target pertama bagi orang yang trading yaitu 26% ya teman-teman. Nah, gimana sih untuk target keduanya? Target keduanya ya jelas saja di all time high sebelumnya teman-teman, itu di kisaran harga 0,27 dolar. Target pertama dan target kedua. Nah, kalau teman-teman merasa ragu, misalnya memang benar skenario ini berjalan, dan kalau polanya seperti ini ya, dan rejection atau ditolak pas menyentuh support terkuat sebelumnya di sini, jadi teman-teman bisa take profit ya teman-teman. Tapi kalau ini ditembus, dan otomatis dia akan mencoba ke target kedua, yaitu di all time high sebelumnya di kisaran 0,27. Jadi kalau kita ukur berapa persen sih keuntungannya, ya
44% ya teman-teman. Ini untuk target keduanya. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian di sini, alangkah bagusnya ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti akan bertanya di mana sih area pembelian yang bagus? Area open position kalau bisa kita bilang ya teman-teman. Bagi orang yang trading, yaitu ya di area sini ya teman-teman. Dan ingat selalu pasang cut loss ya teman-teman. Karena Bitcoin juga masih belum dinyatakan pergerakannya normal ya teman-teman. Kalau saya taruh cut loss di garis support yang sudah saya kemarkan di sini ya teman-teman, di area 0,16 dolar. 0,16 dolar. Jadi berapa persen sih loss kalau misalnya ke 12% ya teman-teman. Nah, kita loss 12% dan mendapatkan untung sebanyak 44%. Jadi itulah namanya investasi ya teman-teman. Nah teman-teman, koin kedua yang mau saya bahas yaitu Tron ya teman-teman. Ini juga merupakan koin yang bagus ya teman-teman, DeFi yang bagus. Dan kita harus pandang koinnya teman-teman, jangan pandang remeh. Nah di pola chartnya, Tron ini membentuk ascending triangle ya teman-teman. Nah, sama seperti pola koin pet yang tadi, di sini ada missing atau kekurangan candle dan sudah dibayar sama candle ini ya teman-teman. Nah, kalau ini menembus resisten di sini, jadi kita sudah bisa pasang harga ya teman-teman. Harga dan yang akan menjadi targetnya yaitu sangat jauh tinggi ya teman-teman. Jadi area profit pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jauh sekali ya, tinggi sekali ini ya teman-teman. Itu merupakan tinggi namanya. Nah, kayaknya ini lebih cocok ini ya teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tarik ulang garisnya teman-teman. Breakout. Misalnya di sini ya di area profitnya di sini ya teman-teman. Atau kita bisa taruh di sini kedua dan ini ketiga. Ya seperti ini ya teman-teman. Dia akan ngetes dulu ke resisten sebelumnya. Kalau nggak kuat ya terbang turun lagi ya teman-teman. Nah kalau ini ditembus resisten kuat kedua sebelumnya, otomatis dia mencoba ke resisten kedua di sini. Ketiganya otomatis di all time high. Nah, koin ketiga yang mau saya bahas tentunya ya BNB Coin ya teman-teman. BNB Coin ini terlalu terdiskon namanya kalau menurut saya ya teman-teman. Di sini juga dia membentuk double bottom yang lumayan kuat ya teman-teman. Jadi double bottom ini kalau ditembus ya bakal turun juga ya teman-teman. Nah, kalau ini di time frame 1 jam, tadi saya sempat melakukan trading, saya membeli di area sini ya teman-teman, di area 570 dan saya belum take profit. Di sini seharusnya saya ambil profit di sini ya teman-teman, tapi udah berujung turun, jadi saya tidak sempat mengambil profit, tapi saya sudah pasang cut loss ya teman-teman. Nah itulah namanya trading ya teman-teman. Kalau skenario nya sesuai ya otomatis kita untung, kalau tidak ya gimana. Nah di sini juga dia membentuk pola yang sama seperti Bitcoin ya teman-teman, pola W dengan support full double bottom. Nah di sini pun saya sudah menarik garis ya teman-teman, yang mana garis ini jadi pembatas W nya itu W patternnya tadi saya bilang.
W pattern ini biasanya pola bullish. Sudah saya bahas tadi tentang Bitcoin itu. Nah, jadi kita bisa ukur kedalamannya ini ya, dan pindah ke atas kalau ini tadi ditembus. Jadi skenario-nya akan seperti ini. Nah, dia akan menuju ke 683 dolar ya teman-teman, yaitu balik ke triangle yang saya sudah gambarkan sebelumnya. Descending triangle yang di sini. Nah, mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan saya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau melakukan pembelian ya dulu di area sini ya teman-teman. Nih, di area support di sini. Saya pindahkan area ini. Nah, di sini merupakan area supportnya ya. Dia harga 560 dolar. Itu merupakan harga supportnya. Nah, itu dulu sih koin yang mau saya bahas hari ini ya teman-teman. Nah, teruntuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya dengan klik like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman, bye-bye.